Kisyash, Kiprah Panglima Lingga di Kerajaan Aceh. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Prajurit yang masih hidup makin terdesak, lalu bertahan di dalam benteng keraton Kerajaan Malaka. Kekalahan Malaka sudah diambang mata. Setelah 14 hari prajurit Malaka bertempur mati-matian, tanggal 24 Agustus tahun 1511, benteng terakhir itu pun akan berhasil direbut oleh prajurit Portugis. Sultan Mahmud Syah sudah memperkirakan, Malaka akan kalah. Dia meminta pengawal istana untuk menyiapkan perahu. Sultan dan keluarganya diselamatkan dengan beberapa perahu melalui rawa-rawa dekat istana. Mereka berhasil mencapai bibir pantai menjelang fajar. Panglima pengawal istana memutar-mutar obor dari celah pohon bakau. Kode itu dibalas dengan gerakan yang sama dari dua kapal nelayan bercadik yang lempar jangkar di lepas pantai. Itulah tanda, kedua kapal itu akan mengevakuasi keluarga kerajaan. Perahu didayung perlahan-lahan, keluar dari celah pohon bakau menuju ke sisi kedua kapal nelayan itu. Satu persatu penumpang perahu dipapah naik ke dalam lambung kapal. Pakaian dan atribut kebesaran kerajaan sudah ditinggalkan di hutan bakau, hanya keping emas dan barang berharga yang dibawa serta. Mereka berlayar ke lautan lepas meninggalkan pantai Malaka. Kapal yang ditumpangi Dato Ibrahim berlayar ke utara, menuju Kutaraja, sedangkan kapal yang ditumpangi Sultan berlayar ke Johor. Sultan menetap di rumah peristirahatan Bukit Kapas. Portugis mencium tempat persembunyian Sultan. Sebelum diserang, Sultan dan keluarga menyeberang ke Pulau Bintan. Hampir 14 tahun Sultan menetap di Pulau Bintan, ibu kota yang dibangunnya sudah menjadi pusat perdagangan baru. Rupanya, Portugis khawatir, kemajuan ibu kota kerajaan di Pulau Bintan akan segera menyisihkan pelabuhan Malaka dari kancah perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Tahun 1526, Portugis membumihanguskan ibu kota kerajaan Malaka di Pulau Bintan. Sultan dan keluarga kembali eksodus ke Kampar.